Hai, sebelum lanjut, pastikan kamu sudah subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru menarik lainnya. Terima kasih. Selamat menikmati. Sekarang lu dari pemalu ya sampai lu berani, nggak bukan berani ya, lu pemalu sampai lu pede gitu. Iya. Lu nggak malu lagi gitu. Iya. Lu berani untuk ngomong apa yang lu mau tanpa lu malu-malu. Itu gimana caranya, men? Karena banyak cowok-cowok tuh pemalu banget. Mereka kayaknya susah untuk jadiin dirinya nggak malu-malu dan emang benar-benar pede. Itu gimana? Ya mungkin lu nggak pede-pede amat juga ya, tapi nggak pedenya nggak lebay gitu sama kayak orang-orang yang ya lah lebay-lebay. Tapi at least lu pede dalam kadar yang cukup, yang bikin cewek tuh tertarik gitu kan. Kalau pede kelebayan itu over pede, cewek juga males ya. Ini kadarnya cukup dan itu penting. Gimana lu dari pemalu jadi pede? Jadi kalau cara gua untuk ngerubah hidup gua yang dulunya orang yang bisa dibilang antisosial karena gue pemalu gitu loh, sampai akhirnya gue memperluas jaringan sosial gue mau ngomong sama siapa aja, walaupun tukang beca, tukang parkir atau apa, gue coba berbicara ngomong. Gue coba ya? Nyoba ngomong sebelum gue aplikasiin ke cewek gitu loh. Semua lu ajak ngomong ya? Sama cowok udah berani nih sekarang gitu loh. Gue berpikirnya seperti itu gitu loh. Gue harus bisa sama cewek gitu loh. Pertamanya emang gak grogi atau apa gitu, tapi harus dicoba-coba terus gitu loh. Dicoba sampai lu merasakan menemukan satu titik di mana lu merasakan lu ngomong sama orang yang baru dikenal pun nyaman gitu. Iya. Jadi Benar. titik kenyamanan di mana lu udah nggak beban lagi gitu Iya, ya ngomong. betul. Jadi gue merasa bahwa inilah pola gue gitu loh. Dan inilah namanya kepercayaan diri gitu loh. Pada saat kita udah menemukan pola kita itu gitu. Jadi lu ngomong aja sama siapapun. Iya. Mau ngomongnya salah, mau ngomongnya bener apa enggak, lu nggak peduli ya. Nggak peduli. Yang penting latihan supaya bagus ya. Iya, betul. Lu ngomong sama orang bukan mau sesuatu dari mereka kan, Bukan cuma mau ngajak interaksi cuma aja. mau latihan sebetulnya betul. kan. Oke, jadi kebanyakan cowok takut ngomong sama cewek karena mereka pengen dapetin ceweknya. Begitu mereka pengen dapetin, jadi takut, jadi malah nggak maju ya. Tapi kalau untuk latihan ya dapat nggak gitu ya, Iya, nggak pusing betul. ya. Dan perjalanan yang paling berat gitu loh, selama 80 hari pertama. Oh gitu. Gue setiap hari punya target, gue harus kenalan sama 10 orang. Oke. Cewek. Oke. Itu belum dikenal tuh. Belum dikenal dan benar-benar orang-orang itu orang-orang baru gitu loh. Oke. Orang-orang baru yang gue kenal, yang baru Lu gua nggak kenal sama sekali. nggak kenal gitu loh. Yang gue temuin baru di tempat itu aja gitu. Oke. Akhirnya dalam hati gue berpikir kayak gini, gue cuma mau belajar gitu loh. Gue mau merubah hidup gue. Tolong berikan jalan yang terbaik. Gue berpikir seperti itu dalam hati gue gitu. Minta tolong sama siapa nih? Sama diri gue sendiri. Oke. Gue ngomong kayak gitu. Akhirnya ya udah, gue bisa. Gue selalu ngomong pertama kali yang gue lakuin itu adalah gue bisa. Oke. Akhirnya pertama kali gue grogi atau apa gitu. Bodoh amat. Ya? Bodoh amat itu loh. Tapi akhirnya entah kenapa gitu dalam perjalanan itu Lama-lama jadi seru ya. jadi seru gitu. Gue nyampe aneh sendiri. Jujur gue aneh sendiri. Anehnya tuh kenapa? Di HP gue itu banyak banget nomor cewek yang gue kenal gitu. Ini siapa ya? Ini siapa ya? Ini Lu siapa sampai ya? lupa gitu. malah. Nyampe lupa gitu. Dan akhirnya gue telepon satu-satu. Lo kenalan gue di mana ya gitu? Oh yang di Aplas. Gitu. Oh mereka malah inget ya. Malah ingat gitu loh. Lo yang ngomongin cerita tentang tulang rusukan atau apalah terserah gitu kan. Oh iya, lu yang mana sih, kita ketemuan yuk gitu kan. Untuk mengingatkan gue lagi gitu untuk mereka. Jadi emang berat-beratnya cuma di awal ya. Di awal. Kalau sering-sering malah jadi seru ya. Iya. Dan kalau lu ditolak di mana? Kalau ditolak bodo amat, berarti dia rugi dong nggak kenal sama gue. Oh gitu aja. Lu nggak sakit hati, nggak nangis, nggak merasa ya gue nggak layak nih. Kebanyakan cowok kalau ditolak, ya gue nggak layak nih. Kalau gue ditolak satu cewek berarti semuanya nolak gue gitu. Enggak. Lu nggak peduli. Enggak. Ada sih titik seperti itu. Pada saat kita benar-benar ngedown banget atau apa gitu. Pesimis abis, pesimis abis. desperate ya. Tapi cara yang aku lakuin Untuk bangkit dari situ gimana? kalau untuk bangkit itu, aku selalu berpikir seperti ini. Kalau misalnya gue berhenti sekarang, ya udah gue terpuruk seperti dulu lagi. Tapi kalau gue coba maju lagi, gue bisa lebih baik daripada sekarang. Yang terserah, tinggal milih yang mana gitu. Akhirnya gue milih jalan yang kedua. Gue mau jalan terus dan gue akan memperbaiki apa yang Kesalahan kesalahan yang yang lu temui pada saat gitu. jalan ke sana ya. Iya.
jalan menuju sesuatu belum tentu mulus kan, dan Iya. memang pasti nggak mulus kan. Iya. Cuma gimana caranya lu cari cara untuk dapat ke sana gitu ya. Oke. Jadi lu lebih memilih untuk gua nggak mau tinggal di masa lalu yang suram, gua lebih baik menciptakan masa depan gitu. Iya. Dengan maju terus ya. Oh, Dan lu nggak peduli kalau ditolak ya. nggak peduli. Sampai akhirnya lu menemukan titik kenyamanan di mana lu semuanya kayaknya ngomong-ngomong lancar aja gitu ya. Iya. Kayak keluar otomatis gitu ya. Itu disebut natural ya, alami ya. Iya. Oke. Dan kejadiannya juga pernah, mungkin teman-teman belum pernah ngalamin. Ini kejadian paling terburuk yang pernah aku alamin. Oke. Nah, ini Jadi- penting. Dulu pernah aku nongkrong di sebuah kafe itu di Jakarta, namanya FX Senayan. Oke, efek. FX Senayan. Jadi di situ taburan banget tuh cewek-cewek cantik gitu. Yang nggak pernah gue dapetin di Jogja. Oke. Kata gue, kalau misalnya di Jogja 100 HB, 100 cewek cantik, mungkin di Jakarta itu adalah 500.000 cewek cantik. Jadi volumenya banyakan Jakarta gitu. Lu kalau mau nyari cewek jelek di Jakarta itu susah. Oke. Makanya gue bener-bener bahagia banget waktu itu FX itu. Karena kenapa? Karena gue dapetin satu, wah gila nih cewek cantik-cantik banget gitu loh. Dan gue harus kenalan sama mereka gitu. Nah waktu itu tuh ada satu cewek ngeliatin gue terus gitu loh. Ya gue jujur gue kegeeran gitu loh, karena gue diliatin terus gitu kan. Akhirnya gue liat 3 detik, gue maju lah gitu. Gue maju, akhirnya gue maju. Gue kenalan sama dia. Hai, gue mau kenalan sama lo. Lo tau nggak? Tangan gue, jangankan Lu sodorin tangan. jangankan dia nyapa tangan gue gitu loh. Dia cuma ngenalin nama, enggak. Tapi apa yang dilakuin sama dia? Dia giniin gue. Apa namanya? Syuh gitu. Dia mengusir gue dengan secara Tangan syuh gitu. dengan cara yang oh my god gitu loh. Kalau semua orang tuh memperhatikan tuh pasti gue malunya minta ampun gitu loh. Gue nyampe diusir secara langsung. Sana lu gitu dengan gaya tangannya gitu. Lu nggak pantas untuk gue. Lu nggak layak. Nggak layak untuk gue. Sakit hati nggak lu gitu? Enggak, gue senyum. Tapi itu parah banget ya. Gue rasa itu parah banget itu. Gue senyum aja, gue senyum. Dalam hati gimana? Ya gue senyum, ya masih banyak kok yang lebih daripada lo. Jadi gue santai aja gitu. Tapi lu tetap ngerasain sakit pasti lah. Sakit, iya gitu. Tapi gue Mungkin lu bilang, oke masih banyak yang lebih cantik dari lu untuk menghibur diri lu aja. iya kan? betul untuk menghibur gitu. Karena kenapa? Kalau misalnya kita terpuruk nih cewek gila banget ini, kita desperate gitu loh. Kita desperate dan nanti jatuhnya malah kita terpuruk lagi gitu loh. Oke, gue bisa bilang itu sakit banget dan gue tahu banget lu pasti mikirin itu nggak bakal hilang cepet kan. Nggak bakal. Nah sekarang yang perlu ditanyain nih teman-teman mungkin nggak separah Edwin ya, atau ada juga yang separah Edwin, itu nggak masalah ya. Ya itu masalah besar, tapi yang penting itu pada saat lu digituin udah sakit banget, lu bisa maju lagi gitu. Nah itu yang penting, gimana caranya bangkit. Caranya bangkit. Ini sebenarnya nggak ada ini khusus ya atau apa? Pola khusus ataupun apa gitu. Kalau aku orangnya, kalau aku lagi pengen maju, ya maju gitu. Jadi udahlah gitu. Jadi urusan amat gitu loh sama yang lalu-lalu gitu. Kesempatan banyak kok. Kesempatan banyak. Ya. Hari esok belum tentu seperti hari ini gitu ya. Iya betul gitu loh. Jadi maju aja gitu. Maju aja gitu loh. Jadi pada saat mau APP ataupun mau approach kenalan sama seseorang gitu, atau mau ngobrol gitu ya, atau mau kenalan apa. Aku yang selalu di pikiran itu adalah gue baik gitu loh. Dan orang itu pasti baik juga gitu. Dan gue langsung maju aja gitu. Seperti itu gitu. Kalau misalnya ada penolakan ataupun apa gitu, ya biarin aja gitu. Memang dia bukan ini gitu. Nggak semua orang cocok dengan kita gitu. Iya. Jadi sebetulnya kalau di PW kita mengajarkan tidak ada penolakan, yang ada hanya ketidakcocokan. Iya betul. Jadi kalau emang kita kenalan dia nggak mau, bukan berarti nolak, karena dia memang nggak cocok aja. Kalau kita nemuin yang cocok, diterima kok. Dan kenyataannya Edwin itu dapat, pusing deh. Gue lihat sendirilah. Dan itu yang gue lihat sih yang Thailand blasteran Arab itu ya. Itu approach-nya Edwin tuh hancur banget. Tapi kalau namanya cocok, dia tuh fall in love at the first sight. Itu gila banget Win. Gue tuh gue iri lah. Terus anak-anak juga yang lihat iri kan. Ya lu sendiri waktu approach-nya juga ketakutan kayak aneh-aneh gitu kan. Tapi kalau emang cocok dan
lu berani maju gitu. Apapun yang terjadilah ya. It happens kan, terjadi kan. Iya. Kalau inti dari pelajaran yang gue dapat sih, apapun itu gitu kan, kita harus ngomong tegas. Dalam arti tegas itu apa yang kita mau itu kita omongin. Dan lu nggak maksa ya. Kalau lu mau oke, kalau nggak apa-apa gitu iya. ya. Jangan dipendam gitu loh. Karena kalau misalnya dipendam, ya kita sendiri yang sakit gitu loh. Karena orang lain nggak tahu maksud tujuan kita itu apa. Ini gitu. ngomong aja blat gitu ya. Iya. Kalau misalnya diterima bagus, kalau nggak ya udah nggak apa-apa. Yang penting gue ngomong gitu ya. Betul. Itu. Mereka kan cowok mendem-mendem ya. Iya. Karena takut ditolak, takut ditinggal, takut kehilangan gitu ya. Iya. Kalau lu udah nggak peduli deh ya. Gue udah nggak memikirkan hal-hal seperti itu karena menurut gue sesuatu yang kita pikirkan gitu, yang kita inginkan gitu, itu memang harus diomongin gitu. Nggak akan terwujud kalau lu nggak keluarkan. Iya benar. Kalau nggak ada actionnya gitu loh. Oke. Lu cuma ngomong diem-diem doang, mengharapkan ceweknya ngerti, nggak bakal ngerti. Nggak akan ngerti Nggak gitu. bakal mau ya. Ya betul. Ya sama aja kayak misalnya lu cuma diem-diem di rumah tapi lu pengen jadi seorang direktur gitu ya, nggak akan mungkin gitu kalau Duit nggak nggak ada. akan jatuh dari awan. Iya benar gitu. Ya lu nggak mesti banting tulang ya. At least lu bilang lah sama orangnya gue pengen jadi direktur gitu. Gue pengen jadi direktur. Gimana caranya? Mereka pasti kasih tahu dan lu take action gitu ya. Nggak diem-diem betul. doang ya. Oke, wow. Oke Win, karena waktu juga sudah banyak. Lagi. Apa satu lagi? Ini Dan emang kita sudah mau menyudahi ini. Lu bisa kasih satu hal yang penting untuk teman-teman nggak, supaya untuk menginspirasi mereka untuk menjadi lebih baik? Oke. Untuk teman-teman gitu yang masih AA atau AA apa? ya Grogi. masih ada grogi gitu, ketakutan atau apa gitu. Aku kasih tahu untuk ngedeketin cewek. Untuk apapun ya, untuk apapun, kenalan sama cewek, untuk ngomong sama cewek, untuk dating sama cewek, untuk ngajak jalan segala macam, masih grogi gitu ya. Sebenarnya aku ngedapetin ini dari seorang cewek. Oh gitu. Aku pernah menanyakan ini sama seorang cewek dan dia orangnya super cantik banget. Aku bilang dia super cantik, dia model. Kebetulan waktu itu aku ada proyek di model dan aku kenal sama beberapa orang model. Dia ngomong kayak gini, sebenarnya cewek cantik itu adalah cewek yang paling kesepian. Oh iya, cewek cantik, cewek kesepian karena Cewek cantik, cewek- cowok-cowok yang deketin dia tuh aneh semua di depan dia. Dan kebanyakan cewek-cewek itu juga butuh kebahagiaan gitu. Tapi kadang-kadang cowok aja yang grogi gitu untuk ngedeketin. Sebenarnya mereka itu cewek cantik itu lebih open daripada cewek-cewek yang di bawah standar gitu. Cewek cantik kesepian ya. Iya. Karena cowok-cowok yang deketin dia kalau nggak aneh atau cowok-cowok takut ngomong sama dia Iya, karena takut. terlalu cantik gua Karena nggak udah mungkin nih, berlabel dia cewek cantik gitu. gitu. Gua nggak banyak yang mungkin ngejar. nggak layak gitu. Iya gitu. Padahal cewek cantik justru yang dalam tanda kutip lebih gampang. Lebih Soalnya gampang, mereka ya. kesepian. Betul. Iya sih memang kayak gitu. Ada juga cewek yang bilang kayak gitu sama gue. Mereka kesepian atau cowok-cowok yang deketin mereka tahu-tahu cuma supaya gue jadi cowok lu, dan itu aneh kan. Kalau lu bisa masuk sebagai orang normal dulu gitu ya, dan lu kenalan apa adanya, dia tuh open justru ya. Ya sebenarnya kalau misalnya kalian ketemu sama cewek yang menurut kalian cantik atau menurut orang lain banyak orang cantik dan dia jadi rebutan gitu, jadilah yang pertama gitu. Dalam artian lu deketin lah gitu, lu beraniin diri untuk ngedeketin dia. Karena gitu. cowok-cowok lain takut ya. Karena cowok-cowok lain takut gitu. Dan gue yakin di situ lu jadi sebagai pemenang gitu. Dan orang lain cuma gigit jari pada saat lu jalan sama dia. Oke, dan itu lu udah buktikan ini. Oke, terima kasih Edwin sudah meluangkan waktu. Semoga teman-teman yang dengar juga terinspirasi, banyak pelajaran yang bisa kita petik dari Edwin. Dan sukses dengan meritnya Win ya. Dan gue diundang kan ya? Ya semuanya lah. Semuanya. Kalau mau datang. Oke, last words buat teman-teman, kata terakhir. Pesanku cuma satu. Oke. Jadilah diri sendiri dan jangan dibuat-buat. Jangan bullshit ya. Jangan bullshit, jangan gunain topeng lah gitu. Itu jadi value ya. Iya, karena cewek kalau menurut pandanganku pribadi gitu, sebenarnya cewek cantik itu suka sama cowok-cowok biasa. Oh gitu. Iya. Bukan cowok-cowok biasa itu dalam arti tanda kutip ya.
dalam kutip nggak dibuat-buat. Oh, Dia apa adanya dia. bukan cowok-cowok yang sok belagu, Iya. yang sosok keren, sosok Iya. ganteng, sosok ngasih nunjuk value yang lebay gitu. Iya betul. Yang banyak kita temui by the way. Ya Iya. seperti itu. Oke, oke. Ya, oke, thank you Edwin. Ah. Nanti kita ngobrol lagi lah ya. Iya.